Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pradinas Insyaallah OTW. Kemudian dari kecamatan saya bertemu sahabat saya berapa tahun lagi ya. Kemudian dari unsur kepolisian umum Bapak, unsur TNI, kemudian komisaris, kemudian unsur kesehatan dia dari penanggulangan daerah, badan penanggulangan daerah, alhamdulillah, kemudian dari Satpol PP Purwakarta sudah pernah sebelumnya, yaitu pernah di Kecamatan Manukis itu luas ya sebelum ada pembagian kecamatan. Itu saya ASN pernah 6 tahun yang lalu. Jadi insya Allah daerah-daerah insya Allah saya pastikan bahwa dulu pleret itu kan meliputi kecamatan Manukis dan lain-lain. Dan Manukis kemudian dimekakan sehingga yang dikatakan dulu kecamatan pleret itu sebenarnya itu Manukis masuknya. Dulu Manukis itu adalah kantong antrak. Kenapa disebut kantong antrak? Karena di sini juga dulu terjadi penyakit antrak. Di mana lagi? Di kecamatan Campaka. Campaka itu masih kecamatan besar dari Batu, Bogosari. Masih ada ya, tapi hari ini nggak ada Mang Antum nggak hadir. Kemudian punten ibu saya kenal yang dari jalan ke sana, terus ke sana kalau mau dilokasi karena jalan itu dulu juga sahabat-sahabat kami pada waktu kita penanggulangan. Ketika itu kejadiannya adalah laporan adanya bunga yang mati dengan bangkainya berwarna hitam. Pada umumnya penyakit antrak yang mati sebagai bangkai itu diantaranya yang tadi disebutkan bahwa darahnya keluar dari lubang-lubang ular juga dagingnya berwarna hitam. Dari si burung ular itu berwarna hitam yang mati itu. Disangka pada waktu itu dia mati berpedet kumaha gitu. Nah ketika kemudian dikirim, tahapannya adalah dikirim ke laboratorium pertama mengatakan antrak. Tidak boleh langsung memutuskan. Kita lagi laboratorium juga ternyata juga positif antrak. Gegerlah kita semua. Kenapa? Karena antraks ini sebagian orang sudah menganggap sebagai penyakit yang klasik. Tidak ada lagi penyakit antraks
secara adanya pada waktu kita kuliah. Pada waktu kuliah buku dengan jumlah lumayan kalau nggak salah 2.665. Nah, dengan cara penyebaran dia yang sedemikian mudah, akhirnya dari pemerintah memutuskan bagaimana penanggulangannya harus dimusnahkan. Boleh dibuka yang gambar usaha. Boleh sekali, bisa dicoba. Bisa dicoba. Ya, nah itu ibu-ibu. Ruang penularan dia masuk ke tanah, spora itu tahan 20 tahun. Nah pada waktu itu kita luar biasa berpikir keras. Sampai waktu itu kami dibantu dari Indonesia, dari TNI, bagaimana kita mengundang dari organisasi penembak. Tapi nggak boleh. Berapa luas lubang kuburannya? Dalamnya 4 meter, lebarnya 4 meter, panjangnya ada yang 6, ada yang 8 meter. Sebelumnya pedok atau kandang-kandang itu sudah diambil kayu-kayunya, ditaruh di lubang itu. Kemudian ini tempatnya setelah dia mati dimasukkan. Masya Allah itu ada yang bandel, sudah disuntik dosisnya sudah nggak mati-mati. Waduh, ini kalau dibakar kita nggak perkewanan banget ya. Akhirnya kami turun di lubang itu, menyuntik di bawah. Bagaimana ini suatu keberanian untuk menyelamatkan terutama adalah daerah di sini. Akhirnya setelah disuntik, kemudian tunggu sampai mati, kemudian dengan lubang yang sangat dalam itu kebayang ya, lubangnya seperti itu, masuknya sekitar 4 meter. Nah, setelah itu ditutup lagi dengan bekas-bekas kandang, kemudian disemprot dengan solar, kemudian dibakar. Ada gambar solar dulu ya, gambar solar. Nah itu sampai seperti itu disemprot dengan solar, kemudian dibakar. Mengapa harus begitu? Karena membakarnya harus dengan panas sempurna. Kalau panas yang tidak sempurna, maka si spora itu akan tetap hidup di dalam tanah. Ya, itu. Nah, kemudian setelah itu pada waktu itu adalah SOP-nya kemudian ditabur kapur. Namun sekarang tadi disampaikan cukup dengan formalin, barangkali nanti kemajuan penelitiannya seperti apa. Nah setelah itu kemudian barulah dia ditutup tanah dan di kuburan itu harus ditulis di sini pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.